Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nabawi Permana dari kelas TI 22C8 dengan NIM 31221061. Kali ini saya akan memberikan presentasi tentang apa itu konsep dasar dalam sistem terdistribusi. Jadi sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih apa definisi dari sistem terdistribusi. Jadi sistem distribusi itu adalah kumpulan komputer independen yang berfungsi sebagai satu kesatuan yang koheren melalui koordinasi dan komunikasi antar komputer. Jadi tujuan utamanya itu tetap dari sistem terdistribusi memberikan pengalaman yang serupa dengan sistem terpusat, tetapi dengan manfaat tambahan seperti skalabilitas, redundansi, dan peningkatan kinerja. Jadi, apakah sistem terdistribusi itu penting? Jawabannya penting, ya karena meningkatkan skalabilitas, ketersediaan, dan reliabilitas sistem. Jadi memungkinkan pemrosesan dan penyimpanan data dalam jumlah besar secara efisien. Jadi serta mendukung kolaborasi dan akses informasi secara real time di berbagai lokasi. Jadi di sistem terdistribusi ini memiliki beberapa karakter, yaitu skalabilitas itu jadi kemampuan untuk menambah atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan tanpa mengganggu kinerja sistem. Lalu ada transparansi, itu pengguna tidak menyadari, jadi pengguna itu tidak menyadari distribusi sumber daya karena sistem tampak sebagai satu kesatuan. Jadi ketersediaan sistem tetap berfungsi meskipun beberapa komponen mengalami kegagalan. Lalu ada konsistensi, jadi data di seluruh sistem terdistribusi tetap sinkron dan up to date. Lalu ada toleransi kesalahan, jadi kemampuan sistem untuk terus beroperasi meskipun ada kesalahan atau kegagalan pada beberapa komponen. Ada kinerja dan keamanan. Itu tetap keamanan itu melindungi data dari sumber daya akses yang tidak sah dan serangan. Lalu di komponen utama sistem terdistribusi ini ada node atau node komputasi. Jadi ini tuh unit komputasi dalam sistem terdistribusi seperti server atau komputer individual yang saling terhubung dalam jaringan. Lalu ada komunikasi dan jaringan. Jadi infrastruktur jaringan yang menggunakan node-node tersebut bersama-sama. Jadi memungkinkan pertukaran data dan koordinasi antar mereka. Lalu ada protokol komunikasi. Jadi standar atau aturan yang mengatur bagaimana node-node berkomunikasi sama lain seperti HTTP, TCP atau IP. Lalu ada protokol khusus lainnya. Lalu ada manajemen sumber daya. Jadi manajemen sumber daya ini sistemnya untuk mengelola dan mendistribusikan sumber daya komputasi seperti memori, pemrosesan, atau penyimpanan data di antara node-node dalam sistem. Lalu keamanannya itu langkah-langkah untuk melindungi data dan infrastruktur dari akses yang tidak sah atau serangan. Lalu ada middleware, itu perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara. Jadi di perantara antara aplikasi dan sistem operasi, memfasilitasi integrasi dan interoperabilitas antara komponen-komponen berbeda dalam sistem distribusi. Lalu ada manajemen kesalahan dan toleransi kesalahan. Jadi strategi untuk mendeteksi, menanggapi, lalu memulihkan diri dari kesalahan yang mungkin terjadi dalam sistem. Jadi tujuan itu untuk memastikan ketersediaan dan kendala layanan. Keandalan layanan. Lalu ada pengelolaan dan monitoring. Jadi ini itu alat dan proses untuk mengelola dan memantau kesehatan serta kinerja sistem terdistribusi secara keseluruhan. Lalu di sini ada model dan arsitektur dalam sistem terdistribusi. Dari model dulu, jadi ini di model ini ada client server, peer-to-peer atau P2P, lalu ada publikasi subskripsi atau publish subscribe. Contohnya kayak client server itu model di mana beberapa klien terhubung ke server sentral untuk mengakses sumber daya atau layanan. Lalu ada P2P, itu model di mana semua node dapat bertindak sebagai klien dan server secara bersamaan. Lalu ada publish subscribe, yaitu komunikasi terjadi berdasarkan minat. Jadi di mana publisher mengirim informasi kepada subscriber yang tertarik.
Lalu di sini ada arsitektur, itu ada layered arsitektur, microservice arsitektur, dan event driven arsitektur dan service oriented arsitektur atau SUA. Lalu ada keuntungan dan tantangan dalam sistem terdistribusi, pastinya ada dari setiap ini. Jadi kayak keuntungan dalam skalabilitas itu memungkinkan peningkatan kapasitas dengan menambah node baru ke jaringan tanpa mengganggu operasi yang sedang berlangsung. Nah, lalu ada kinerjanya itu jadi distribusi beban kerja dan sumber daya memungkinkan untuk merespon permintaan dengan lebih cepat dan efisien. Lalu ada ketersediaan. Jadi redundansi dan replikasi data serta layanan dapat meningkatkan ketersediaan sistem secara keseluruhan. Jadi untuk mengurangi risiko downtime. Lalu ada fleksibilitas dapat menangani aplikasi yang memerlukan pengelolaan data yang besar atau aplikasi dengan kebutuhan komputasi yang insentif. Lalu di efisiensi sumber daya, itu penggunaan sumber daya yang lebih efisien karena distribusi beban kerja di antara node yang tersedia. Lalu ada biaya, dapat mengurangi biaya infrastruktur karena memanfaatkan komputasi distribusi daripada membangun infrastruktur tunggal yang besar. Lalu ada tantangannya seperti kompleksitas manajemen. Jadi itu memerlukan manajemen yang cermat terhadap jaringannya, keamanan dan manajemen sumber daya untuk memastikan konsistensi dan kinerja yang sistemnya itu. Lalu keamanannya itu jadi memerlukan strategi keamanan yang kuat untuk melindungi data dan layanan dari ancaman yang berasal dari jaringan yang terbuka. Kayak misalnya jaringan terbuka itu biasanya ini kayak WiFi publik. Nah, terus konsistensi data, menjaga konsistensi data di antara node-node yang berbeda dalam sistem terdistribusi, jadi bisa menjadi tantangan, terutama dalam lingkup yang dinamis. Lalu ada lisensi, kompleksibilitas pengembangan, dan kesulitan debugging atau monitoring. Jadi itu untuk memantau kesehatan sistem secara keseluruhan dan memecahkan masalah di lingkungan terdistribusi bila ini menjadi sulit dibandingkan dengan sistem terpusat. Lalu ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya e-commerce itu platform e-commerce seperti Amazon atau Tokopedia, jadi itu dia menggunakan sistem distribusi untuk menangani lalu lintas transaksinya dia. Lalu ada manajemen inventaris dan pengiriman. Jadi data produk dan pengguna disimpan diakses dari berbagai server di lokasi yang berbeda, memastikan ketersediaan dan aksesibilitas yang tepat. Lalu ada streaming video, jadi layanan streaming video seperti Netflix atau YouTube, jadi itu menggunakan sistem terdistribusi juga untuk menyediakan konten kepada jutaan pengguna secara bersamaan. Jadi video ini disimpan dari server yang tersebar di seluruh dunia, memungkinkan pengguna untuk mengakses konten dengan kualitas dan lisensi yang optimal. Lalu ada transportasi yang berbasis aplikasi, kayak misalnya Uber atau Grab yang lagi ini. Jadi dia itu menggunakan sistem distribusi untuk mengelola pesanan, informasi pengguna, dan pemberian layanan secara real time. Jadi data mengenai pengemudi dan penumpang diolah dan disebarkan melalui jaringan terdistribusi untuk mengkoordinasikan perjalanan yang efisien. Lalu ada sistem perbankan online. Jadi banyak nih lagi kayaknya semua bank udah punya itu kayak mobile banking ya contohnya. Kayak jadi dia itu menggunakan sistem distribusi untuk mengelola transaksi keuangan, informasi nasabah dan layanan perbankan online. Jadi data ini disimpan nih di pusat data yang terdistribusi dan diakses melalui aplikasi perbankan dengan keamanan dan keandalan yang pastinya yang tinggi. Lalu ada sensor dan IoT. Jadi jaringan sensor ini menggunakan sistem terdistribusi untuk mengumpulkan, memproses, dan merespon dari berbagai titik dalam waktu yang nyata. Contohnya ada smart city yang menggunakan sensor untuk memantau lalu lintas, polusi udara, dan manajemen energi. Dengan big data sendiri, jadi perusahaan teknologi besar seperti Google atau Facebook, jadi menggunakan sistem terdistribusi juga. Jadi untuk mengelola dan menganalisis data besar atau big data, data disimpan di pusat yang terdistribusi dan diakses oleh algoritma pengolahan data yang berjalan dengan banyak server yang bersamaan. Lalu ada studi kasus implementasi pada aplikasi Netflix. Jadi ini kayak tertarik aja gitu untuk studi kasus implementasi aplikasi Netflix. Jadi tujuan dari implementasi Netflix itu menggunakan sistem
distribusi untuk menyediakan layanan streaming video yang stabil, cepat, dan dapat diakses oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Lalu dari dari segi arsitektur microservice-nya itu, jadi Netflix itu memecah aplikasinya menjadi bagian-bagian kecil, disebut namanya microservice. Atau setiap microservice itu jadi bertanggung jawab atas fungsi spesifik seperti manajemen pengguna, rekomendasi film, atau analitik pengguna. Jadi ini memungkinkan Netflix itu untuk mengelola atau mengupgrade setiap bagian secara terpisah tanpa mempengaruhi bagian lain. Lalu ada penyimpanan konten di pusat data global. Jadi kayak konten video Netflix disimpan di banyak pusat data di seluruh dunia. Jadi hal ini memungkinkan Netflix untuk memberikan streaming yang cepat dengan memilih server terdekat dari pengguna, mengurangi waktu pemuatan atau buffering. Lalu ada manajemen traffic dan pengaturan beban. Ya, jadi Netflix ini menggunakan teknologi yang canggih untuk mengelola jumlah pengguna yang tinggi secara bersamaan. Jadi mereka itu mengarahkan trafik pengguna ke server yang paling sedikit terbebani pada saat itu dan menggunakan jaringan pengiriman konten atau CDN untuk mendistribusikan video secara efisien. Lalu ketersediaan dan pemulihan otomatis. Netflix memiliki sistem untuk mendeteksi masalah secara otomatis dan beralih server cadangan jika diperlukan. Jadi hal ini memastikan bahwa layanan tetap tersedia bahkan jika ada masalah dengan server utama. Lalu ada keamanan dan proteksi konten. Netflix sendiri jadi menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data pengguna dan konten dari pencurian atau akses yang tidak sah. Jadi mereka juga memiliki sistem yang terus memantau aktivitas mencurigakan untuk mengamankan platform mereka dari serangan. Lalu ada manfaat implementasi ini, jadi pengalaman streaming yang lancar, jadi memberikan video yang mulus tanpa gangguan bagi pengguna di seluruh dunia. Lalu ada ketersediaan tinggi, jadi menjamin eh, panjang waktu kita dengan memanfaatkan penyebaran global dan manajemen trafik yang cerdas. Lalu ada keamanan pelindungan konten, eh, melindungi informasi pribadi pengguna dan konten dari ancaman cyber dengan teknologi keamanan terdepan yang pastinya. Lalu ada efisiensi operasional, jadi mengelola infrastruktur dengan lebih efisien dengan arsitektur microservice memungkinkan pengembangan dan pemeliharaan yang lebih cepat dan terkoordinasi. Jadi intinya implementasi sistem terdistribusi seperti ini memungkinkan Netflix untuk tetap menjadi platform streaming yang inovatif dan populer. Jadi menghadirkan konten berkualitas tinggi kepada pengguna mereka dimanapun berada. Lalu eh, kesimpulan dari sistem terdistribusi ini, jadi tulang punggung dari teknologi modern karena memungkinkan aplikasi dan layanan untuk diperluas dengan mudah sesuai kebutuhan menjaga ketersediaan tinggi melalui redundansi dan pemulihan otomatis serta meningkatkan efisiensi sumber daya. Mereka juga mendukung kinerja yang lebih baik dengan menyebar beban kerja di antara banyak komponen, jadi memfasilitasi pengembangan yang cepat dan memungkinkan pengolahan data dalam skala besar dan untuk analisis yang mendalam. Jadi keamanan ini juga ditingkatkan untuk menjadi keuntungan, menjaga data dan layanan tetap aman dari ancaman cyber. Dengan kata lain, sistem terdistribusi ini memberikan fondasi yang kuat bagi inovasi dan layanan teknologi yang andal sekaliber di era digital saat ini. Oke, cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata yang salah atau terbata-bata, mohon dimaafkan. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya sudahkan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.